Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun saudara berada. Saya mengajak kita untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadah Blessing Night malam ini. Tapi sebelumnya mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang indah di mana kami boleh berkumpul bersama. Sekalipun kami berkumpul secara online, tapi kami percaya hadirat dan kuasa-Mu tetap sama bagi setiap kami. Dimanapun kami berada, kami tetap mau memuji dan menyembah Tuhan. Kami tetap mau memuliakan Engkau. Dan kami siapkan hati kami, tubuh, jiwa, dan roh kami untuk memuji dan menyembah Engkau malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, oh, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, oh,
Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Kami sembah Engkau Tuhan, Kau yang ku puja. Oh haleluya. Yesus Tuhan, Kau Raja yang mulia. Kami datang membawa korban syukur bagi-Mu Tuhan. Hanya Kau yang layak terima segala pujian. Yesus, tiada lain selain Engkau, Tuhan dan Rajaku. Yesus, Kau layak. Kami memuji, kami menyembah-Mu Yesus. Oh, haleluya. Bagi-Mu segala syukur kami, Kaulah pujian kami, Kaulah mazmur kami, Kaulah nyanyian kami. Hanya bagi-Mu Tuhan, Kaulah alasan kami menyembah. Oh, Tuhan, Kau yang berkuasa, Kau Raja di atas segala raja, layak terima segala pujian dan kemuliaan. Oh haleluya. Oh Yesus Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepada
kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sudah bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tapi sebelum saudara memberi, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk sepekan. Gereja setiap hari membagikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam doa keluarga pada setiap jam 21.00 di rumah masing-masing. Ibadah raya Minggu New Normal secara offline di Gereja Jalan Tegal Sari 60 Surabaya setiap minggu jam 9 dan jam 11 dan jam 5 sore. Jemaat dapat mengikuti ibadah dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah disiapkan. Bagi jemaat yang belum bisa datang ke gereja, dipersilakan untuk mengikuti ibadah secara live streaming pada setiap jam ibadah yang berlangsung, yaitu jam 9 pagi, jam 11 siang, dan jam 5 sore di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing secara live. Ibadah Super Kids online setiap minggu jam 10 pagi di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, mari kita berdoa bersama untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bapa di surga, terima kasih kami diberikan kesempatan untuk menabur dan memberi persembahan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami menabur dengan penuh sukacita karena kami tahu, kami percaya Tuhan terlebih dahulu memberi yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat dipersilakan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening BCA 214 999 5000. Atas nama GBI Keluarga Allah Blessing atau dengan scan QR Code di OVO, Link Aja, GoPay, dan Dana. Tuhan Yesus memberkati. Kami naikkan syukur di hadapan-Mu Tuhan, kalau kami kembali untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami dapat kembali beribadah, kami dapat kembali untuk menyembah-Mu. Itu semua karena anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami berada di akhir bulan November Tuhan, dan kami mempersiapkan diri untuk memasuki bulan Desember, lalu untuk memasuki tahun 2021 Tuhan.
Kami percaya Tuhan apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan Engkau sudah sediakan dalam kehidupan kami. Sehingga kami melangkah di tahun 2021 dengan penuh kepastian, dengan penuh kemenangan Tuhan, dengan janji-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa semuanya bukan karena kekuatan kami, tapi semua karena kuasa Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami, yang bergerak dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berkati lidah bibir hamba-Mu, biarlah Engkau berikan urapan yang baru, supaya apapun yang hamba-Mu katakan, apapun yang hamba-Mu sampaikan, semuanya asalnya daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa, semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin. Haleluya, shalom. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Haleluya, semuanya sehat. Saya berdoa, Gereja GB, Keluarga Allah Blessing berdoa bahwa semuanya yang melihat ibadah online Blessing Night pada malam hari ini dengan keadaan sehat, kuat dan yang pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, tanpa panjang kata lagi, kita hari ini akan dilayani oleh hambanya Pastor Kimwa, dan saya percaya ada pesan yang spesial yang sudah disiapkan untuk setiap kita semua. Ya, mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Malam hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah Blessing Night Keluarga Allah Blessing. Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat sehingga saat ini dapat mengikuti ibadah Blessing Night secara online. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam setiap kehidupan pasti ada yang namanya masalah, pencobaan. Dan saya yakin dan percaya kita semua pasti mengalaminya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, sebagai seorang penganut Kristus, di dalam setiap kita ada masalah, kita pasti berdoa, memohon Tuhan memberikan jalan keluar, memberikan solusi, bahkan memberikan mujizatnya di dalam kehidupan kita, agar supaya permasalahan yang kita hadapi dapat terselesaikan dan menghasilkan hasil yang terbaik. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam Alkitab kita mau belajar malam hari ini bagaimana cara kita sebagai orang percaya menghadapi masalah, langkah-langkah apa yang kita perbuat, yang harus kita jalani agar setiap permasalahan yang kita hadapi itu mendapatkan jawaban Tuhan secepatnya. Adapun judul khotbah malam hari ini saya beri judul Langkah Meraih Janji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya kalau menghadapi masalah, saya yakin percaya Bapak Ibu pasti berdoa. Bahkan Bapak Ibu bisa meminta tolong bantuan doa dengan hamba-hamba Tuhan yang mempunyai karunia-karunia yang bisa menyampaikan apa pesan Tuhan dalam kehidupan kita. Malam hari ini saya mau bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian untuk belajar firman Tuhan, bagaimana cara Bapak Abraham, Bapak iman kita, meraih janji Tuhan. Kalau saya perhatikan Bapak Ibu, ada 3 langkah atau cara yang harus kita lakukan agar kita dapat meraih janji Tuhan. Yang pertama yaitu menurut atau taat kepada firman Tuhan. Yang kedua, kenali watak Tuhan. Dan yang ketiga, selalu mengucap syukur. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita baca di Kejadian 12 ayat 1 dan 4, begini bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, di sini dikatakan yang ke negeri yang akan ditunjukkan. Berarti belum tahu ya saudara. Jadi Abram juga belum tahu kemana dia harus pergi. Tetapi Abraham menurut apa yang Tuhan perintahkan.
Padahal saat itu Abraham ini belum sepenuhnya mengenal Tuhan. Dan di ayat kedua, di Kejadian 12 ayat 2, Tuhan berfirman, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat." Kemudian ayat yang ketiga, "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Ayat yang keempat, "Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran." Amin. Saudara, kalau kita selidiki dari Kejadian 12 ayat 1 dan 2, Abraham menurut, saudara. Dia disuruh pergi menurut. Padahal saat itu Abraham bukan orang yang tidak mampu. Dia orang yang sukses. Dia orang yang berhasil. Kambing dombanya banyak sekali. Onta-ontanya banyak. Bahkan dia mempunyai budak-budak yang sangat banyak. Hidupnya sudah enak, saudara. Sudah mapan. Tetapi Tuhan panggil dia untuk meninggalkan semuanya itu, meninggalkan negerinya ke negeri yang belum ditunjukkan sama Tuhan, yang akan ditunjukkan. Nah, saudara, di sini kita lihat Abraham tidak membantah. Dia menurut, dia meninggalkan. Di ayat yang keempat dikatakan, "Pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan." Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, coba kalau kita yang disuruh seperti Abraham, apakah kita menurut seperti Abraham? Atau kita masih tawar-menawar dengan Tuhan? Saya yakin dan percaya, saudara, pasti tawar-menawar. Loh Tuhan, aku kan sudah enak, hidupku sudah mapan. Terus aku mau kau suruh kemana? Kamu nyuruh tapi enggak ngasih tahu kemana. Nah terus apa yang harus saya lakukan juga? Tetapi Abraham tidak seperti itu, saudara. Dia nurut, dia pergi. Karena dia tahu, Tuhan itu menjanjikan yang baik. Di ayat ketiga, kedua dan ketiga Tuhan menjanjikan yang terbaik. Dia akan memberkati orang-orang yang memberkati dia dan yang akan mengutuk orang-orang yang mengutuk dia. Nah, akhirnya berangkatlah Abraham beserta istri, budak dan kambing dombanya juga semuanya dia bawa pergi. Kemana? Enggak tahu. Mungkin istrinya tanya, "Loh, Pak, mau kemana ini?" Enggak tahu. Mungkin ayah ibunya Abraham juga nanya, "Kamu mau kemana Abraham?" Enggak tahu. Loh, saudara, kalau kita diperhadapkan seperti itu, bagaimana sikap kita? Apakah kita seperti Abraham yang nurut atau kita banggel? Istilahnya banggel itu menolak apa yang Tuhan suruh. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau saya pelajari di dalam kehidupan Abraham, mengapa dia disebut bapak orang yang beriman? Di sini awal mulanya, saudara. Di sini awal mulanya Abraham beriman kepada Tuhan. Bahwa dia tidak tahu mau disuruh kemana, mau berbuat apa, tapi Tuhan suruh dia pergi dan dia nurut. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan juga mau kita seperti ini, seperti Bapak Abraham, kita menurut apa yang Tuhan suruh. Meskipun saat itu kita mengalami suatu permasalahan. Misalnya kita sedang ada permasalahan yang berat. Tetapi Tuhan suruh kita harus nurut, saudara. Kalau kita mau mendapatkan janji Tuhan, kita harus nurut. Yang kedua, kita mengenali watak Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita dekat sama seseorang, kita pasti kepengen tahu, saudara, watak, sifat, kebiasaan orang ini. Agar apa? Agar kita dapat mudah berkomunikasi, agar kita mudah memberikan apa yang menjadi beban kita kepadanya. Demikian juga Tuhan, saudara, kita sebagai anaknya harus tahu wataknya Tuhan itu bagaimana.
Yang pertama saudara, Tuhan itu tidak mau kita itu fokus dalam satu masalah. Tuhan mau kalau masalah itu sudah kita serahkan kepada Tuhan, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup melepaskan semua beban masalah itu. Kalau kita lihat di Kejadian 15 ayat 2 sampai 3 saudara. Di sini dikatakan, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Ayat 3, lagi kata Abraham, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Nah, saudara, di sini masalahnya Abraham apa? Keturunan. Abraham tidak bisa mempunyai anak karena Sarah istrinya itu mandul. Nah saudara, tapi Tuhan berjanji tadi di ayat 2 bahwa keturunannya Abraham itu akan banyak. Di sini mulai saudara, Abraham masuk dalam permasalahannya. Abraham selalu berpikir, Tuhan sudah berjanji bahwa aku akan mempunyai anak, mempunyai keturunan. Dan keturunanku itu akan banyak sekali seperti bintang di langit yang tak terhitung jumlahnya. Abraham terus saudara, terus berfokus pada janji Tuhan. Terus dia setiap hari berfokus seperti itu. Nah itu Tuhan tidak suka saudara. Makanya kenapa kalau saudara baca terus kisahnya Abraham ini, dia 10 tahun baru janji Tuhan itu digenapi. Demikian juga dalam kehidupan kita saudara. Tuhan tidak mau kalau kita fokus dalam satu masalah terus. Kalau Tuhan sudah berjanji melepaskan, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti memberikan mujizatnya. Entah apapun itu keadaannya saudara. Nah di sini karena Abraham belum siap, dia masih berfokus pada satu masalah tentang keturunan, makanya janji Tuhan belum digenapi. Nah, saudara, apa yang dijanjikan Tuhan sih kepada Bapak Abraham ini? Kita lihat di Kejadian 15 ayat 4 dan 5. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Ayat yang kelima, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sudah jelas, Tuhan sudah jelas berfirman kepada Abraham bahwa masalahnya Abraham tentang keturunan sudah diselesaikan. Tetapi kenapa sewaktu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, Abraham masih bertanya, aku enggak punya keturunan loh Tuhan. Nanti yang mewarisi hartaku ini semua itu hambaku, Eliezer loh Tuhan. Bukan keturunanku. Mana Tuhan? Katanya Tuhan ngasih keturunan. Nah seringkali kita juga seperti itu saudara. Kalau kita sudah berdoa, kemudian Tuhan memberikan janjinya, bahwa Tuhan akan melepaskan segala permasalahan kita. Kita seringkali seperti itu. Kapan ya Tuhan? Kok masalahku ini enggak selesai-selesai Tuhan? Kok cilamai sekali? Kapan Tuhan? Kapan? Kita selalu bertanya kepada Tuhan kapan, dan kapan. Dan itu Tuhan yang tidak suka saudara. Itu wataknya Tuhan. Tuhan tidak suka. Kalau terus ditanya kapan. Bukan berarti kita tidak boleh tanya ya saudara, bukan. Kita boleh bertanya, tapi jangan terus saudara. Cukup satu kali pada waktu Tuhan memberikan janji, kita percaya, aminkan janji Tuhan itu, sudah. Lupakan permasalahan itu. Tapi kita boleh mengingatkan Tuhan saudara. Caranya, Tuhan, Engkau kan sudah janji ya Tuhan, mau melepaskan permasalahanku ini. Terima kasih ya Tuhan ya. Tuhan itu sudah baik loh Tuhan. Sudah
memberikan aku kelepasan. Nah, Tuhan maunya seperti itu saudara. Karena watak Tuhan saudara, saudara harus tahu apa yang kita suka itu Tuhan belum tentu suka saudara. Tetapi apa yang Tuhan suka itu pasti kita tidak suka. Karena rencana Tuhan kita tidak tahu. Kita sukanya pakai pikiran kita sendiri. Kita jalan sendiri. Dan kita tidak tahu di depan kita itu ada apa. Tetapi Tuhan yang lebih tahu. Makanya kadang-kadang kita itu, loh Tuhan, katamu mbok kasih ini Tuhan. Lah kok enggak? Lah kadang-kadang kita seperti itu saudara. Seperti contohnya kalau kita punya anak. Kita punya anak, kita menjanjikan anak ini. Nak, kamu mama belikan sepeda ya. Oh iya mama belikan aku sepeda. Ya, kamu tak belikan sepeda. Sudah, mamanya sudah bilang seperti itu. Kemudian besoknya anaknya datang. Mana sepedaku? Katanya mama beli sepeda. Kok belum beli? Mungkin mamanya masih jawab, iya nanti. Bentar lagi datang lagi. Mana? Sepeda mana? Kok enggak datang? Saya mama ini apa sih? Katanya sudah janji. Terus seperti itu saudara. Nah, kalau kita seperti itu saudara, anak kita seperti itu, kita lama-lama jengkel enggak saudara? Pasti jengkel. Akhirnya kita membuat keputusan, wes biar enggak jadi tak beli dibilangin nanti sebentar, enggak kurang sabar. Tiap hari, tiap saat ditagih, mana, janjinya mana. Bandingkan saudara, kalau misalnya anak ini bilang gini, mama kemarin kan bilang ya mau belikan aku sepeda. Oh iya nak, kamu memang mau mama belikan sepeda. Oh iya, terima kasih ya sepedanya bagus loh Padahal mamanya belum membelikan sepeda itu. Tetapi anak ini seperti mengingatkan mamanya. Bagus loh warnanya merah, bagus aku suka. Terima kasih ya Nah, mamanya bingung, loh belum tak beli kok sudah bilang terima kasih ya. Nah, lusa, enggak langsung saudara, mungkin beberapa hari kemudian mamanya masih belum membelikan. Dia bilang lagi sama mamanya, Mama terima kasih ya Mama sudah belikan aku sepeda, aku sayang sama Mama. Terima kasih loh Mama baik. Mama kan janji ya sudah beli aku sepeda ya ya, terima kasih ya Nah saudara, kalau seperti itu, kita mengingatkan seperti itu, apakah hati mamanya ini tidak tergetar saudara? Walah anakku ini ya dia itu belum tak beli Mungkin mamanya belum membelikan tuh karena sibuk atau gimana ya saudara. Belum tak beli tapi anakku ini sudah mengucap syukur, sudah bilang terima kasih, sudah bilang aku baik. Akhirnya mamanya jatuh hati, tidak tahan saudara. Dibelikanlah sepeda secepatnya untuk anaknya yang dikasihinya. Nah demikian juga Tuhan seperti itu saudara. Kita boleh mengingatkan Tuhan. Tuhan engkau sudah berjanji kepadaku ya Tuhan akan melepaskan segala beban masalahku ini. Aku bersyukur terima kasih ya Tuhan. Terima kasih aku sudah lepas dari semua bebanku ini. Nah kalau kita berbuat seperti itu saudara, hati Tuhan pasti tergetar. Wong hati kita sebagai orang tua dunia aja tergetar, apalagi hati Tuhan. Nah saudara, yang kedua, jangan kita mendengar dan menanggapi firman Tuhan pakai pikiran kita sendiri. Karena apa? Pikiran kita seperti yang tadi saya katakan, pikiran kita tidak sama dengan pikiran Tuhan. Seperti Abraham ini Tuhan, saudara, dia menunggu-nunggu janji Tuhan yang tidak datang-datang sampai 10 tahun tidak datang-datang. Kapan ini katanya ngasih keturunan sampai sekarang belum. Akhirnya Abraham cerita sama Sarah. Bu, Tuhan kan sudah berfirman ya Bu ya, aku ini akan punya keturunan yang banyak.
Kasarannya gitu ya saudara, dia ceritanya seperti itu. Tapi kok belum datang-datang ya keturunan kita ya. Kamu kok ya gak hamil-hamil ya Bu ya. Terus mungkin Sarah bilang gini, yalah Pak, lah aku ini kan mandul, mana bisa aku ini hamil. Mungkin gini Pak, gimana kalau aku ambil budakku, si Hagar. Kamu bersama Hagar, lah nanti kan Hagar hamil punya anak, lah ya mungkin itu yang dikatakan Tuhan. Itu kan keturunanmu, nanti kan juga jadi anakku, anaknya Hagar. Lah disinilah saudara, salahnya Abraham dan Sarah yang menanggapi firman Tuhan pakai pikirannya sendiri. Kita baca di Kejadian 16 ayat 2 sampai 3. Di sini dikatakan, berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Ayat ketiga, jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadikan istrinya. Saudara, di sini letak permasalahannya. Abram dan Sarai tidak mengerti wataknya Tuhan. Mereka tidak sabar, mereka pakai pikirannya sendiri untuk menanggapi firman Tuhan ini, untuk mengartikan firman Tuhan ini. Sehingga hasilnya tidak karu-karuan saudara, bukan yang Tuhan mau. Karena apa? Kita melihat di dalam kejadian ini, kalau kita baca kisahnya Bapak Abraham, yang diberkati, yang disebut anak perjanjian tetap Ishak, bukan Ismail saudara. Bahkan Tuhan berkata bukan dari Ismail, tapi Ishak. Engkau akan mengandung dan anak itu engkau namai Ishak. Tuhan bilang seperti itu saudara. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Kita seringkali salah menanggapi firman Tuhan. Kita pakai pikiran kita sendiri seperti Ibu Sarah tadi. Yang Tuhan mau saudara, kita itu bertanya kepada Tuhan. Kalau kita mendapatkan janji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita harus bertanya. Kita harus libatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita untuk menuntun kita, menolong kita. Bukankah Roh Kudus itu yang Tuhan berikan kepada kita sebagai roh penolong, dia juga roh penghibur. Harusnya kita melibatkan saudara Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita tanya, Roh Kudus kalau Tuhan berfirman seperti ini, apa maksud Tuhan? Apa yang harus saya lakukan sehingga rencana Tuhan ini tergenapi di dalam kehidupan saya? Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sering-seringlah saudara berbicara dengan Roh Kudus. Roh Kudus bukan suatu pribadi yang mati ya saudara, dia adalah pribadi yang hidup. Dia bisa berkomunikasi dengan kita, asalkan kita mau mendekat. Kita selalu bersama-sama dengan Roh Kudus. Apapun yang kita lakukan, libatkan Roh Kudus di dalam setiap tingkah laku kita, tindakan kita. Maka saudara akan melihat karya Tuhan tergenapi di dalam kehidupan kita. Nah, kita kembali ke Bapak Abraham dan Sarah. Apa yang didapatkan setelah menanggapi firman Tuhan yang salah, saudara? Kenapa Bapak Abraham kok mau disuruh Sarah, istilahnya kan disuruh Sarah menghampiri hambanya. Kenapa? Karena Bapak Abraham ini waktu itu dia pengabdiannya sama Tuhan kurang saudara. Dia lebih besar cintanya kepada istrinya, akhirnya menuruti
apa mau istrinya dituruti. Nah, saudara, dalam kehidupan kita sebaiknya lebih mengasihi Tuhan daripada yang lain, saudara. Utamakan Tuhan terlebih dahulu. Kalau Tuhan berfirman, Tuhan berkata, turuti, lakukan, saudara. Jangan dipikirkan yang lain. Selalu libatkan Roh Kudus. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, kalau kita salah menanggapi firman Tuhan, maka tidak selesai-selesai. Janji Tuhan itu tidak tergenapi dan kita tidak akan mendapatkan mukjizat. Seperti Sarah ini, meskipun dia akhirnya Hagar itu mengandung dan melahirkan anak, tapi tetap bukan anak perjanjian. Bahkan Hagar, kalau saudara baca, menjelek-jelekkan Sarah, menekan-nekan Sarah dengan mengata-ngatai Sarah. Sampai akhirnya Sarah tidak tahan, bilang ke Bapak Abraham, akhirnya Hagar akan diusir, saudara. Nah, kalau kehidupan kita seperti itu, apakah enak, saudara? Tidak enak, saudara. Lebih baik kita nurut. Kalau nurut pasti enak, saudara. Seperti itu. Nah, kemudian kalau tadi Bapak Abraham sudah menurut, sudah tidak fokus pada masalahnya, kemudian sudah menanggapi firman Tuhan dengan benar. Apa yang terakhir yang dilakukan? Kalau ini tadi, ketiga ini tadi kan ada kesalahan di dalam menanggapi firman Tuhan. Apa sih yang harus dilakukan Bapak Abraham agar janji Tuhan itu tergenapi, saudara? Kalau kita baca di Kejadian 18 ayat 1 sampai 8. Di situ, saudara, maka Tuhan itu sangat cinta kepada Abraham. Dia datang kembali, mengingatkan kembali janjinya kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbatin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Nah, saudara, di sini Abraham, kalau kita baca sampai ayat 8, di situ dikatakan bahwa Abraham itu menjamu malaikat Tuhan. Bahkan Tuhan yang hadir itu dijamu, saudara. Dia mengucap syukur dengan memberi persembahan yang terbaik yang dia berikan. Kalau kita baca terus di ayat selanjutnya, ayat 2, ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Ayat 3, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Ayat keempat, biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah, beristirahatlah di bawah pohon ini. Ayat kelima, biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Ayat ke-6, lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Ayat ke-7, lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Ayat ke-8, kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Nah, saudara, di sini kalau saudara lihat, Abraham mengambil yang semua yang terbaik. Dia suruh istrinya ambil tepung yang terbaik untuk dibuat roti yang terbaik. Dia mengambil anak lembu yang terbaik. Bahkan dia mengambil susu yang terbaik untuk dipersembahkan. Nah, inilah saudara, inilah yang dikatakan Abraham mengucap syukur. Dia mengucap syukur, dia mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Demikian juga kita. Kita harus bersyukur apapun yang terjadi. Meskipun janji Tuhan belum digenapi, mengucaplah syukur. Mengucap syukur senantiasa. Berikan
korban yang terbaik, saudara. Korban itu berbicara tentang penyembahan kita. Kita harus selalu memuji, menyembah Tuhan apapun keadaannya kita. Jangan sampai kita tidak mengucap syukur, karena di dalam ucapan syukur itu akan menggetarkan hati Tuhan. Tuhan akan melihat hati kita. Tuhan melihat Abraham memberi yang terbaik. Kita pun juga seperti itu, saudara. Kita harus memberikan yang terbaik. Apa yang terbaik dalam kehidupan kita? Waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, bahkan pujian penyembahan kita berikan yang terbaik. Jangan asal, saudara. Kalau mengiring Tuhan, janganlah kita asal. Kita harus memberikan semua yang terbaik yang kita bisa. Dan itu Tuhan melihat semuanya. Tuhan memperhitungkan semuanya. Seperti Abraham. Setelah semuanya itu dilakukan, apa yang didapatkan? Di dalam Kejadian 18 ayat 10 sampai 14. Janji Tuhan dinyatakan. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abram dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Yang ayat ke-14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Nah, ini saudara, janji Tuhan digenapi. Setelah Abraham bisa bersyukur, setelah Abraham melupakan semua permasalahan tentang anak, tentang fokusnya tentang anak. Dan setelah dia bisa menanggapi firman Tuhan dengan memakai pikiran Tuhan, maka mujizat itu dinyatakan. Bahkan istrinya sendiri gak percaya, saudara. Katanya, masa sih wong aku ini sudah mati haid. Suamiku juga sudah tua, sudah lanjut usianya. Masa kan bisa punya anak? Tapi malaikat Tuhan berkata, tahun depan aku datang, kamu sudah melahirkan seorang anak laki-laki. Dan itu semua kita ketahui terjadi ya saudara. Dan anak itu diberikan nama Ishak yang artinya tertawa. Karena apa? Karena waktu Tuhan berfirman, Sarah ini tertawa. Benar tak? Kalau aku ini bisa hamil, bisa melahirkan anak. Ternyata saudara, benar, janji Tuhan digenapi. Nah, demikian saudara, kalau kita belajar dari Bapak Abraham, saya yakin dan percaya kita semua pasti bisa mendapatkan janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Asalkan satu, kita menurut. Yang kedua, kita mengenal watak Tuhan. Jangan nagih-nagih terus, jangan fokus-fokus terus sama masalah yang satu aja. Jangan menanggapi firman Tuhan dengan pakai pikiran kita sendiri, tapi pakailah bantuan Roh Kudus. Kemudian yang ketiga, kita selalu mengucap syukur. Maka saya yakin dan percaya kita semua akan menerima janji Tuhan yang tergenapi dalam kehidupan kita. Demikian saudara, apa yang bisa saya sampaikan, biarlah semuanya boleh menjadi berkat buat kita. Dan kita semua yang mendengarkan ibadah online malam hari ini, saya berdoa agar semua bisa mendapatkan janji Tuhan yang tergenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yang diberkati oleh Tuhan, lambaikan tangan tinggi-tinggi. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ya, kita hari ini belajar bagaimana kita memiliki iman, kita harus taat, kita harus mengerti apa yang Tuhan mau. Terkadang manusia itu menginginkan apa yang kita mau.
Padahal kita percaya bahwa jalan Tuhan di atas jalan-jalan kita. Amin. Terima kasih Pastor Kimwa yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu semuanya diberkati. Mari kita berdoa bersama-sama untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang sederhana ini Tuhan. Kami percaya lewat kebenaran firman-Mu kami akan bertumbuh Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu kami akan dibebaskan Tuhan. Melewat kebenaran firman-Mu Tuhan kami semakin mengerti, semakin mengenal siapa Engkau Tuhan. Kami percaya dengan situasi yang seperti ini Tuhan, kami tetap mau mengenal-Mu. Kami tetap akan menyembah-Mu Tuhan. Kami tetap akan menggali kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tetap mengucap syukur Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan dengan mengucap syukur Tuhan. Kami percaya bahwa kami sudah menerima janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah ada beberapa pengumuman Bapak Ibu dalam Tuhan bahwa besok hari Jumat ya, setiap hari Jumat kita mengadakan ibadah bersama persekutuan GBI Keluarga Blessing atau PK ya, selama 1 jam setiap hari Jumat jam 6:30 malam. Jadi saya dorong Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu belum masuk dalam anggota PK, saya dorong Bapak Ibu karena di sana Bapak Ibu akan digembalakan istilahnya, diajar, dibuat mengerti Bapak Ibu dan lebih intens gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap hari Jumat jam 6:30 malam. Dan Bapak Ibu dalam Tuhan tanggal 6 Desember 2020, tolong diperhatikan, hari Minggu tanggal 6 Desember 2020, Gereja GBI Keluarga Allah Blessing akan membuka untuk baptisan selam. Sekali lagi tanggal 6 Desember 2020 yaitu minggu pertama kita akan mengadakan baptisan selam jam 12 siang. Bagi Bapak Ibu yang mau mendaftar, Bapak Ibu dapat menghubungi sekretariat gereja. Saya rasa nggak ada yang lain. Mari kita berdiri bersama-sama, mari kita angkat tangan kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau hari ini kami sehat, itu semua karena anugerah-Mu. Hari ini kami memiliki keluarga yang baik, itu semua karena anugerah-Mu. Hari ini kami memiliki kesehatan yang baik, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan hari ini kami memiliki pekerjaan yang baik, itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa sepanjang hari Tuhan, kalau tahun lalu Engkau tolong kami percaya bahwa tahun ini Engkau pun akan tolong kami. Kalau tahun lalu Engkau lindungi kami percaya bahwa tahun ini pun Engkau lindungi kami. Dan kami percaya sampai selama-lamanya Tuhan Engkau tetap melindungi dan menaungi setiap kami. Mari Bapak Ibu dalam Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Sekarang terimalah berkat dari Bapa yang berlimpah-limpah. Kasih sukacita dari Allah Anak yang tak berkesudahan. Biarlah persekutuan Roh Kudus yang manis akan menyertai engkau, akan memberkati engkau, akan membimbing engkau dan akan memimpin engkau. Sehingga apa saja yang engkau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Sekarang terimalah berkat anugerah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah menerima bersama-sama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.